Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam. Shalom. Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita, karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan mari kita menyiapkan hati kita di minggu keempat masa sengsara Laetare. Kita adakan di hari Sabtu pada saat ini. Mari kita siapkan hati dengan kita menyiapkan pujian dari Kidung Jemaat ayat 1, Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita beribadah minggu di hari Sabtu. Karena besok kita ikut menghormati mereka yang merayakan Nyepi dan tidak ada koneksi internet yang bisa kita pakai, sehingga ibadah minggu kita majukan di hari Sabtu malam hari ini. Kita memasuki minggu Laetare, minggu keempat di dalam masa sengsara, di mana firman yang membimbing kita terambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam introitus hari ini merupakan berita tentang kematiannya. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah dirinya yang akan mati, kemudian dari kematiannya itu akan menghidupkan banyak orang di dalam kehidupan yang kekal. Mari kita merespon dengan menyanyikan Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 3, Kuasamu dan Namamu-lah.
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian pada minggu ini terdapat dalam Mazmur 84. Kita akan bersama-sama membaca secara bersautan ayat 6 sampai 13. Mazmur 84 ayat 6 sampai 13. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah ya. Lihatlah perisai kami ya Allah, Pandanglah wajah orang yang kau urapi. sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Daripada 1000 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu di rumah Allahku, Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk menundukkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah yang maha baik, Allah yang dengan setia memelihara kehidupan kami, Allah yang memberkati kami dengan banyak hal yang luar biasa, mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan, bahkan memberi kami anugerah keselamatan kekal. Namun kami sadar belum sepenuhnya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bahkan sering kali kami melalaikan hidup di dalam anugerah-Mu. Kami mengabaikan keselamatan yang Tuhan beri dengan membiarkan diri kami hidup di dalam dosa. Kami sadar Bapa bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Bahkan begitu malasnya kami untuk datang berjumpa dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami dan memohon belas kasihan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa, orang-orang yang berdosa ini, dan melayakkan kami untuk menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu kiranya menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan dan melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami dan mohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, Allah yang Maha Kasih menyatakan kasih-Nya di dalam pengampunan dosa. Oleh karena itu, di dalam ketaatan akan firman Allah, mari kita melanjutkan kehidupan ini di dalam kesetiaan mengiring Dia. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 10 demikian. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara-saudara, keselamatan yang dari Allah sungguh nyata. Mari kita menjalani hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Merespon firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian NKB 21 ayat 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, tuntunlah kami anak-anak-Mu yang dengan sungguh-sungguh dan di dalam kerinduan besar datang menghadap Engkau untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya bekerja atas setiap umat-Mu yang hari ini sedang beribadah di tempat mereka masing-masing. Tuhan melingkupi kami dengan kuat kuasa darah Kristus, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami ketika mendengar sabda-Mu. Juga berilah kami hikmat pengertian yang benar ya Allah, agar setiap firman yang kami terima boleh kami mengerti dengan baik. Juga di dalam kesetiaan yang penuh kami melakukannya dalam keseharian kami. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah ya Allah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua di bawah judul perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita memasuki minggu keempat Prapaskah, atau yang sering disebut minggu masa sengsara, minggu Laetare, yang artinya atau dimaksudkan bersukacitalah bersama Yerusalem. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita harus bersukacita? Ini kan masa sengsara. Harusnya kita ya tidak bersukacita di dalam masa sengsara. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di Yerusalem? Kenapa Yerusalem begitu bersukacita di minggu Laetare? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, konteks perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berada di dalam masa Prapaskah. Jadi orang-orang Yahudi akan merayakan pesta perayaan besar Paskah, hari raya yang mereka rayakan sebagai hari pembebasan. Paskah akan segera dimulai, sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah akan berkumpul di Yerusalem untuk beribadah. Jadi mereka akan datang dari berbagai tempat, bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah, yang juga mau beribadah ke Bait Suci. Nah, mereka itu semualah yang datang ke Yerusalem. Sehingga bisa kita bayangkan betapa ramai sukacitanya di dalam masa-masa penyambutan perayaan Paskah. Yang datang ke sana juga adalah Tuhan Yesus dan para murid. Kalau kita memperhatikan perikop sebelumnya, ketika Yesus mulai memasuki Yerusalem, ia disambut dengan luar biasa ketika ia menaiki seekor keledai muda.
Orang-orang bersorak-sorak, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi Yesus yang masuk ke Yerusalem disambut selayaknya menyambut seorang raja. Disambut oleh orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Namun kita tahu di balik sukacita yang dirasa oleh orang-orang waktu itu karena perayaan Paskah yang akan mereka rayakan, ada sesuatu rahasia besar yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Datangnya Yesus ke Yerusalem tidak semata-mata untuk merayakan Paskah seperti yang orang-orang lakukan pada waktu itu. Tetapi kedatangannya ke Yerusalem adalah untuk menjadi korban Paskah. Kedatangannya ke Yerusalem adalah untuk menyatakan karya kasih Allah, untuk menyelamatkan umat manusia melalui karya penebusan dosa yang akan ditempuhnya melalui jalan penderitaan sampai akhirnya ia mati di kayu salib. Saudara-saudara, Yerusalem begitu ramai dan penuh dengan sukacita. Tetapi Yesus datang di dalam pergumulan yang besar. Ia datang ke Yerusalem dengan kesadaran penuh bahwa hari kematiannya semakin dekat. Saudara-saudara, di antara orang banyak yang datang ke Yerusalem ada juga orang-orang Yunani. Jadi ada sekelompok orang Yunani yang juga rindu untuk beribadah di Yerusalem. Kelompok orang-orang ini sering disebut sebagai kelompok orang yang takut akan Tuhan. Biasanya orang-orang Yahudi tidak memperbolehkan orang-orang lain selain orang Yahudi masuk ke dalam bait suci. Sehingga orang-orang Yunani yang mau beribadah di sana diperbolehkan tetapi hanya sebatas sampai pelataran luar. Jadi nggak boleh masuk ke bait suci karena bait Allah pada waktu itu hanya dikhususkan kepada orang-orang Israel saja. Meskipun demikian tidak berkurang semangat sekelompok orang-orang Yunani ini untuk beribadah. Lebih-lebih ketika mereka bersama-sama kemudian melihat Yesus ada di dalam rombongan itu. Sehingga timbul lagi kerinduan yang besar untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, kemungkinan sebelum-sebelumnya orang-orang Yunani ini sudah pernah mendengar kuasa atau karya-karya yang Tuhan Yesus lakukan. Termasuk sebelum ke Yerusalem, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi mungkin kelompok orang Yunani ini sudah pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi menyadari bahwa jarak antara orang Yahudi dan Yunani itu begitu jauh, gak boleh sembarangan untuk bertemu. Maka orang-orang Yunani ini menyampaikan maksudnya kepada Filipus, murid Tuhan Yesus. Kemudian Filipus menyampaikan kepada saudaranya Yakobus, lalu mereka menyampaikan kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, orang Yunani atau gambaran non-Yahudi menjadi gambaran atau perlambang dunia. Orang-orang yang percaya dan mencari Kristus dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah simbol orang-orang yang juga akan mendapat bagian di dalam keselamatan Kristus. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata siapapun bisa datang kepada Kristus. Bukan hanya sebatas orang Yahudi. Dan siapapun akan menerima keselamatan oleh karena Kristus. Jika mereka betul-betul percaya. Tidak lama kemudian, pemisah antara orang-orang Yahudi dan Yunani akan diruntuhkan oleh Kristus. Dan pada akhirnya keselamatan akan berlaku untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia ini. Lalu selanjutnya saudara-saudara, kita melihat bagaimana respon Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus agak nggak nyambung ya, atau agak janggal. Ketika telah disampaikan ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengannya, Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara-saudara, kayaknya nggak nyambung nih, Tuhan Yesus apa sih maksudnya? Apa hubungannya orang-orang Yunani yang datang ingin bertemu dengan dia dengan pernyataan bahwa waktunya telah tiba? Hari kematian Yesus akan
tiba atau anak manusia akan ditinggikan. Saudara-saudara, tentu ini bukan suatu peristiwa kebetulan. Ketika orang-orang Yunani datang, lalu Yesus menyampaikan tentang kematiannya. Inilah saatnya bahwa waktunya telah tiba. Berita kematian itu harus disampaikan. Dan keselamatan itu juga akan diberlakukan bagi orang-orang non-Yahudi. Anak manusia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah dirinya sendiri. Dan dimuliakan, dimaksudkan adalah hari kematiannya. Yesus berbicara tentang kematiannya sebagai suatu kemuliaan, bukan sebuah tragedi. Jika kebanyakan orang menilai bahwa kematian adalah suatu yang menyedihkan, duka, tragedi, tetapi tidak dengan kematian Yesus. Kematian Kristus merupakan kemuliaan. Saudara-saudara, tampaknya Yesus tidak takut sedikit pun menghadapi kematiannya. Sampai dengan cukup berani dan tegar ia menyampaikan tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Tidak semua orang bisa berbicara tentang kematiannya dengan begitu tenang. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan berita kematiannya dengan tenang. Dan melihat itu sebagai suatu kemuliaan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kematian Yesus disebut sebagai suatu kemuliaan? Pertama, karena Yesus benar-benar mempercayakan dirinya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang telah mengutus dia. Sehingga baik hidup maupun mati, ia tidak takut. Dan kematiannya adalah untuk keselamatan. Lalu yang kedua, melalui kematiannya hubungan manusia dengan Allah akan dipulihkan. Sehingga ini menjadi puncak rencana Allah. Jadi jelas saudara-saudara, sampai di sini kita melihat mengapa kematian Yesus sebagai suatu kemuliaan. Karena ia mati bukan untuk dirinya sendiri. Kematian Kristus adalah untuk misi ilahi yang mulia. Menebus manusia, menyelamatkan kita dari hukuman dosa, lalu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Lalu selanjutnya saudara-saudara, untuk bisa memahami maksud dari perkataan Yesus ini, ia melanjutkan dengan sebuah ilustrasi. Biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati akan menghasilkan banyak buah. Yesus sedang berbicara tentang kematiannya, yang memang ia harus mati untuk menghasilkan buah yang banyak, yaitu jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Jadi karena kematian satu orang benar, saya dan saudara juga diselamatkannya. Saudara-saudara, inilah kemudian yang kita pahami kenapa Laetare menjadi suatu minggu sukacita. Sukacita kita adalah karena sukacita Kristus yang telah menyatakan dirinya dan dimuliakan melalui kematiannya. Jika pada waktu itu Yerusalem bersukacita karena Paskah adalah hari pembebasan dari Mesir, lalu orang percaya melihat dan menikmati sukacita ini oleh karena penebusan dan keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dan itu kita terima sebagai suatu hadiah, anugerah yang besar. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersukacita. Bersukacitalah menjalani hidup ini. Karena kita dihidupkan dalam kehidupan yang kekal melalui kematiannya. Lalu selanjutnya, mari kita berproses. Yang kedua ya, berproses untuk mau mati bagi diri sendiri, supaya kita hidup di dalam kehendak Allah dan menghasilkan buah-buah bagi sesama. Jadilah seperti orang-orang Yunani yang mencari Kristus, yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam setiap keadaan, baik melalui doa-doa kita juga melalui persekutuan. Punya kerinduan yang besar. Dan yang terakhir, kematian Yesus telah menghidupkan kita di dalam anugerahnya. Maka jangan pernah sia-siakan anugerah yang Tuhan beri. Kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan, baik yang sekarang kita nikmati, juga kehidupan kekal nantinya kita terima dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak.
Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, kami mohon berdiri bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat beribadah pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa besok adalah hari Nyepi, jadi kita beribadah pada hari ini. Dan berkaitan dengan itu, kami menghimbau semua anggota jemaat untuk tetap menjaga toleransi dan saling menghormati saudara kita yang akan merayakan hari Nyepi besok dengan tidak melakukan hal-hal keramaian, bepergian, ataupun menyalakan lampu. Baik, sidang jemaat sekalian, mari kita perhatikan warta jemaat kita seminggu ke depan. Ibadah minggu kelima masa sengsara, Judika, itu 21 Maret 2021. Seperti biasa kita akan adakan pada pukul 8 WITA dengan liturgi bahasa Indonesia. Pelayanan katekesasi dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Pelayanan konseling pranikah diadakan setiap hari Senin dan Sabtu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Ibadah kaum ibu, pelayanan ibadah kaum ibu akan diadakan pada hari Minggu 21 Maret 2021 pada pukul 11 WITA secara online. Kemudian ibadah Biston Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 19 WITA, juga dengan Zoom meeting atau secara online. Kemudian untuk ibadah rumah tangga akan diadakan secara online juga pada hari Jumat 19 Maret 2021 pada pukul 19.30 WITA. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk berita persembahan atau berita keuangan, seperti biasa kita bisa lihat di dalam WA group yang sudah di-share.
Dan kami himbau atau ingatkan kembali untuk persembahan kolekte hari ini dan kebaktian rumah tangga pada hari Jumat yang lalu dikumpulkan minggu depan. Itu tanggal 21 Maret 2021 seperti biasa setelah ibadah minggu. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan ibadah dengan bersyafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang maha baik. Hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu bersama dengan seluruh umat-Mu di keluarga kami masing-masing. Kami yakin Bapa, Engkau berkenan hadir di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Biarlah ya Bapa kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Oleh karena kami boleh diingatkan kembali akan kehidupan yang boleh Tuhan beri melalui kematian-Mu. Biarlah kami boleh menjaga dan menjalani hidup ini dengan benar ya Bapa. Karena kami sadar bahwa hidup ini bukanlah milik kami tetapi milik Engkau. Dan di dalam kehidupan ini hanya anugerah Tuhanlah kami boleh menjalaninya di dalam takut akan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami hari ini. Bapa kiranya menolong kami untuk tetap tekun dan setia di dalam mengiring Engkau. Saat ini kami juga menyatukan hati berdoa ya Bapa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati negeri kami, memulihkan keadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan memberkati seluruh lapisan masyarakat. Biarlah ya Bapa di dalam situasi yang sulit yang kami lalui sekarang ini, kami tetap bersandar hanya kepada Engkau, mengandalkan kekuatan Tuhan saja di dalam setiap perjalanan hidup kami. Juga proses vaksinasi yang sedang berlangsung Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya itu. Tim medis, juga setiap aparat yang mengambil bagian di dalamnya, dan setiap masyarakat yang akan menerima, Tuhan juga beri kami sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah ini jalan yang baik yang boleh Tuhan tunjukkan bagi kami untuk memulihkan kami. Demikian pula kami berdoa untuk setiap orang percaya, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Di dalam masa sengsara ini Tuhan Engkau terus mengingatkan kami tentang begitu besarnya kasih Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami semakin yakin dan semakin menaruh pengharapan kami kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Gereja-Mu, Gereja Kristen Protestan di Bali Tuhan juga berkati. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih di dalam pelayanan Tuhan urapi. Seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan yang pelihara. Biarlah kami boleh tetap menaruh keyakinan iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Bapa, kami juga membawa jemaat Tuhan Efrata Buduk. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, secara online, Tuhan kiranya berkenan memberkati semuanya ini. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati Tuhan, sekalipun kami tidak bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Tapi kami sungguh menyadari dan merasakan begitu hangatnya persekutuan yang boleh Tuhan adakan di tengah-tengah keluarga. Engkau berkati hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik sebagai majelis, pengurus di kategorial dan bidang, pemandu pujian, pemain musik, tim, live streaming dan multimedia. Tuhan urapi kami semua sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan kami tujukan hanya kepada Engkau. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami dalam hidup bergereja. Untuk segala kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan, kami yakin Engkau akan mencukupkan. Dan biarlah ya Bapa di dalam situasi yang sulit seperti sekarang, kami boleh terus melanjutkan pelayanan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat. Untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Bapak Gede Puryatna, Opa Marcel, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Bapak Gede Prayoga, Dadong Win, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang dalam proses pemulihan.
Kami mohon Tuhan Engkau berkenan menjamah dan memulihkan mereka. Lebih-lebih menguatkan iman percaya mereka di dalam mengiring Engkau. Bahwa Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa karantina. Tuhan beri tetap kekuatan, ketabahan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Untuk bisa melewati semua proses ini di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini beribadah bersama. Juga saudara-saudara kami di luar sana, di luar dari keanggotaan jemaat yang juga dengan setia boleh bergabung bersama kami di dalam ibadah. Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur melalui sarana ini kami bisa menjangkau orang-orang di luar sana yang jaraknya jauh dari kami. Mereka juga boleh mendengar berita kebenaran firman-Mu. Kami syukuri untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami berdoa untuk anak-anak kami Bapa di dalam masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan, pergaulan mereka. Tuhan kiranya Engkau menolong. Biarlah anak-anak kami tetap juga berada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami sebagai orang tua, Tuhan beri kami hikmat untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati setiap perekonomian kami. Tuhan berkati kesehatan jemaat-Mu. Tuhan berkati segala pergumulan relasi atau apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami yakin Bapa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Tuhan selalu punya cara untuk menyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Bapa, inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Renaldi Syahrani Putra, Putri Hindustani, Igede Dede Marcel Troy, Igede Marvel Abdi Pratama Putra, dan Imade Rusna. Juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka Bapa. Biarlah Engkau tetap memberkati mereka dan menambah-nambahkan segala yang baik. Sehingga seiring bertambahnya usia, bertambah-tambah juga keyakinan dan percaya mereka kepada Engkau. Pelayanan kami dalam sepekan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga secara khusus perayaan Nyepi yang kami lakukan di Bali besok. Tuhan juga kiranya memberkati agar kami boleh melewati hari ini di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Lebih-lebih kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang masih rindu kami sampaikan. Pergumulan-pergumulan jemaat secara pribadi kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan, namun sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan PKJ 216 ayat 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan, atas berkat yang Kau telah curahkan untuk kami semua. Berkat rohani melalui firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menguatkan kami agar takut akan Engkau, iman kami Engkau kuatkan. Bapa, Engkau juga memberkati kami dengan berkat jasmani. Kiranya segala sesuatu yang kami pakai untuk menopang kehidupan kami, Engkau juga memberkatinya, dan izinkan Tuhan, Engkau memberikan hikmat bijaksana di dalam mengelolanya, sehingga kami Tuhan boleh dinyatakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa kami dalam surga, saat ini Tuhan, kami membawa persembahan, kiranya persembahan yang kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau kuduskan, dan kami selaku majelis yang akan mengelolanya, kiranya Engkau memberikan hikmat, bijaksana Tuhan, dan takut untuk mengelolanya dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami juga teringat Tuhan, bahwa kami harus mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar persembahan hidup kami kudus di dalam tangan-Mu. Tuhan, seluruh sukacita, rasa syukur kami hanya alaskan di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan NKB 201 ayat 1 sebelum berkat dan ayat 2 sesudah berkat, di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan di dalam komitmen dan kesetiaan untuk mengikut Dia dan hidup di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita arahkan hati memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 halelu
lalu.